Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita lakukan perenungan kembali terhadap jati diri kita itu pada dasarnya bertempat di mana, agar jangan sampai kita kecewa di kemudian hari pada saat kekecewaan itu sudah tidak ada obatnya. Pada kesempatan ini saya memberikan sebuah masukan kepada Anda. Mudah-mudahan topik pembahasan kali ini saya angkat berbunyi kurang lebih demikian: jika angin bisa bicara, atau jika angin atau bila angin bisa ngomong, maka akan terbuka semua rahasia. Rahasia Anda dan rahasia saya. Nah, sebelum rahasia-rahasia itu terbuka atau dibuka oleh angin, pada saat angin itu bicara, maka mari kita melakukan introspeksi supaya nanti bicaranya angin itu yang baik-baik saja tentang diri kita. Hal ini disampaikan melalui perkataan Allah yang kita kenal sebagai firman, yang disaksikan oleh angin itu sendiri pada saat turunnya 15 abad yang lalu kepada Nabiullah Muhammad, dan dibawa oleh angin kepada kita saat ini. Hanya angin belum bicara, yaitu Allah memberikan peringatan kepada kita yang dikenal dengan istilah early warning system atau sistem peringatan dini, supaya kita bisa menyiapkan diri. Peringatannya demikian. Yang pertama, ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian, kepada kamu, yang dibawa angin kepada kita dari zaman Nabi Muhammad itu, yaitu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Mendadak itu tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadari, di luar kesadaran kita. Saudaraku, hati-hati dengan ini, karena ini bisa menimpa siapa saja. Menimpa Anda dan menimpa saya. Saya membaca, mendengar bisikan angin seperti ini kepada saya. Hati saya terusik. Apalagi ayat yang kedua. Anda bisa baca dalam Az-Zumar, surat ke-39 ayat 55 ke bawah. Tadi ayat 55. Ayat 56-nya begini: agar jangan ada di antara kalian, termasuk saya, yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dahulu terhadap apa
apa yang telah menjadi rujukan atau diberikan rujukan oleh Allah untuk hidup di buminya ini. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan kebenaran daripada Allah itu. Artinya kita hilang. Kita tidak pernah memberikan perhatian terhadap rujukan hidup ini tadi. Karena kita membawa rujukan atas dasar asumsi diri kita sendiri. Sudah dua. Besar penyesalan. Yang kedua ini pun sangat menyungusik saya. Jangan-jangan saya termasuk orang yang menyesal seperti itu. Lalu bagaimana dengan Anda? Atau agar jangan ada di antara Anda yang berkata, sekiranya dahulu Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu 57. Pertanyaan saya, berita yang dibawa oleh angin kepada Anda, yaitu petunjuk daripada Allah, bukankah sudah datang kepada Anda? Ini yang saya katakan, saya menerima wahyu. Karena saya menerima petunjuk itu, entah dengan Anda, supaya aku tidak termasuk orang yang menyesal. Atau agar jangan ada yang berkata manakala digiring untuk melihat azab karena kelalaian hidupnya itu, duh, seandainya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Itu di dalam ayat ke-58. Maka dipertegas oleh Allah, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu. Kepada Anda yang sekarang sedang mendengarkan ceramah saya lewat YouTube, sudah datang. Anda tidak bisa menolak. Anda tidak bisa berbohong. Termasuk yang saya sampaikan ini keterangan dari Allah. Firman. Dengar. Keep silent. Resapin. Sungguh sebenarnya keterangan-keterangan dariku, kata Allah, telah datang kepada kalian. Tetapi kamu mendustakannya. Dan malah kamu menyembuhkan diri. Dan kamu menolak kebenaran itu tadi. Dengan cara apa? Dengan tidak peduli. Dengan tidak memberikan sebuah respon apapun. Anda tetap dalam status quo. Kondisi Anda yang tidak pernah beranjak untuk kepada kebenaran itu tadi. Sehingga tidak bisa lagi nanti kalian ini untuk berdalih belum sampai. Sekarang sudah saya sampaikan lewat, karena angin tidak bisa bicara, maka angin lewat mulut saya bicara kepada Anda, yaitu bahwa kebenaran dari Allah itu telah datang. Apa saja kebenaran itu? Contohnya ya firman Tuhan ini sebagai referensi hidup. Sudahkah Anda amalkan? Ada 6.666 ayat. Berapa ayat yang sudah Anda laksanakan? Yang kedua, keterangan-keterangan sudah datang tentang kematian. Bukankah di kanan kiri Anda, termasuk mungkin saudara Anda, banyak yang mati? Itu keterangan dari Allah, bahwa kepastian kematian itu akan menimpa Anda. Sudahkah Anda pikirkan di mana Anda akan mati? Kenapa akan mati? Kapan Anda akan mati? Itu sesuatu yang pasti. Tapi Anda tidak pernah perhatikan. Malah ketawa-ketawa di dalam kesenangan yang palsu. Padahal sakaratul maut menanti Anda. Contohnya lagi, penyakit yang sekarang mewabah di mana-mana. Pandemi yang belum ada obatnya.
Banyak saudara-saudara kita yang sudah terpanggil oleh penyakit itu dalam kematian. Bahkan di kuburan tidak ada yang mengantar. Ke kuburan tidak ada yang mengantar karena semua orang ketakutan tertular penyakit itu. Apalagi keterangan tentang fisik kita ketuaan. Saya menyadari bahwa saya pun tidak bisa lepas dari sunnatullah itu. Proses ketuaan secara fisik, sekalipun rohani saya itu tidak pernah kena ketuaan. Ini semua adalah keterangan-keterangan dari Allah agar supaya Anda tidak menyesal. Siapa saja kelompok mereka yang akan menyesal di kemudian hari? Yaitu mereka yang tidak pernah terpanggil hati nuraninya karena beberapa sebab. Satu, dia adalah mereka merasa dirinya kaya raya, materinya seakan-akan menembus bumi dan sundul ke langit. Sehingga melihat orang miskin, ajakan seperti ini, Anda hanya mencibir dengan bersedekap. Apa itu? Berapa bayaran dia? Apa yang dia sampaikan? Lihat harta saya. Orang ini seperti itu kata Allah. Identitas ini disampaikan. Hei Ika, kalau engkau menyampaikan kebenaran ini, firman ini kepada kelompok yang satu ini, yang mereka yang merasa kaya, yang pada dasarnya itu adalah ujian bagi kalian itu, maka mereka itu akan mencibir kepadamu dengan katakan, orang semacam inikah yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan dan keluasan kebenaran? Cibiran-cibiran seperti ini yang muncul dari orang yang demikian. Saya sadar terhadap itu, sekalipun saya bukan orang kaya, sehingga saya tidak terkena ujian itu. Tapi bagaimana kalian yang sekarang ditumpuk dengan kekayaan? Itu ujian untuk Anda. Punyakah kepedulian untuk diri Anda sendiri sebelum Anda menyesal? Yang kedua, merasa dirinya kuasa. Hati-hati. Kalau sekarang Anda jadi penguasa, seakan-akan anak buahnya banyak dan Anda menjadi orang yang bisa menentukan apa saja. Quran mengingatkan, surat ke-6 ayat 123, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar, penguasa-penguasa yang jahat, zalim, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Silakan di dalam masyarakat seperti itu, membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya yang sekarang dikenal dengan istilah oligarki. Penguasa-penguasa kaya untuk memperkaya dirinya. Anda menipu dirinya sendiri. Ini saya sampaikan kepada kelompok ini. Mereka tidak akan respon, saya tahu. Tapi biarkan saja. Paling tidak, kalau mereka mau mendengar, mereka tidak akan bisa tidur. Mudah-mudahan sehingga mereka terusik hatinya. Mungkin ada mereka yang merasa populer. Oh, namanya merasa populer. Waduh, ini banyak sekali. Kepada saudara-saudara mungkin yang di dunia musik, penyanyi, politikus, bahkan mafia seperti Godfather, waduh, itu populer di dalam masyarakat. Banyak dipuja orang dan sebagainya. Akhirnya apa? Dengan kepopuleran itu, dia tidak akan bisa tersentuh hati nuraninya untuk mengingat penyesalan di kemudian hari.
Mereka yang sekarang merasa populer, coba sentuhkan dengan hati nurani Anda. Mudah-mudahan Anda sadar. Banyak yang dahulu populer di negeri kita juga, dia puja orang dan sebagainya. Setelah dia sakit, terpirit-pirit, lupa ingatan, bingung, bahkan dikasih sumbangan puluhan juta saja merasa kurang. Untuk pengobatan saya tidak cukup. Emangnya lu siapa? Orang kayak begini tidak akan pernah bisa bersyukur, tidak akan pernah bisa ingat, karena sudah terpola oleh status quo dia. Dia adalah orang hebat. Merasa ini terbaca oleh angin, tapi diomongkan oleh saya. Mereka yang merasa cantik rupawan, banyak orang terpukau, dikasih karpet merah pada saat mereka datang di dalam sebuah acara, disorot kamera di mana-mana. Masya Allah, coba lihat itu. Film-film barat yang terkenal, Anda Zorro, pemainnya Catherine Zeta-Jones, kurang apa cantiknya, dan Antonio Banderas. Coba sekarang lihat apa yang terjadi. Kecantikannya telah sirna, jadi nenek tua dan kakek yang bungkuk. Film Ghost, Demi Moore, demikian cantiknya, seakan-akan di dunia ini tidak ada kecantikan yang mendandinginya. Sekarang lihat, dia frustrasi karena sudah peot. Film Speed, Sandra Bullock, kurang apa? Coba lihat, tengok sekarang, mana kecantikannya. Titanic, kurang apa cantiknya. Kate Winslet dan gantengnya, cakapnya Leonardo DiCaprio. Bagaimana wajahnya? Rambo, Sylvester Stallone. Sekarang bagaimana wajahnya? Kemana kecantikan itu? Telah sirna. Termasuk diri saya pun telah sirna. Wajah yang mulai peot ini tadi. Tapi saya sadar bahwa hal itu akan terjadi. Maut akan terjadi, kebangkitan akan terjadi. Maka saya menyiapkan diri untuk ini tadi, dengan mengingat firman-firmannya ini, rujukan-rujukannya ini, karena saya sadar bahwa saya tidak akan bisa hidup lama di bumi ini. 80 tahun saja Anda sudah menderita, apalagi sampai dengan 100 tahun. Jadi beban keluarga dan beban masyarakat. Apa yang Anda tunggu? Hati-hati. Pada orang-orang yang demikian, yang tidak menyadari, maka akan muncullah jati diri yang negatif. Yang pertama, dia tidak bisa memanfaatkan waktu, sehingga dia terjebak di dalam rutinitas kemewahan, hedon hidupnya itu. Tidak manfaat, kecuali hanya hura-hura dan foya-foya. Para artis, kalau Anda sekarang menderita dalam ketuaan itu, hanya istighfar. Itu pun kalau Anda bisa beristighfar, bahwa apa yang menimpa Anda itu semua itu tadi, itu adalah olah tangan Anda sendiri. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa menolong, kecuali zat yang satu ini, yaitu Allahnya Anda. Istighfar. Keluh kesah, amarah, tak bertanggung jawab, jiwanya menjadi rapuh, bahkan terjebak dari dosa dan maksiat yang tak berkesudahan. Karena apa? Karena terikat tali setan, terjebak dalam sebuah sistem yang Anda sulit keluar.
Itu sudah terbukti di dalam dunia narkoba, dunia mafia. Sulit sekali Anda keluar, karena begitu Anda keluar, Anda akan dipressure oleh kelompok lain, dan Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Anda sendirian. Yang terjadi adalah dusta, tipu daya, dan ketamakan yang tak terpuaskan. Akhirnya apa? Anda haus darah. Pengertiannya haus darah, Anda tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mati atau tidak, bukan urusan. Yang penting, kekayaan, kekuasaan, dan kepuasan hawa nafsu menumpuk pada diri Anda sendiri. Ini orang-orang yang menyesal. Mudah-mudahan yang sekarang sedang mendengarkan tausiah saya ini tadi, Anda tidak termasuk kelompok orang itu. Kalau Anda termasuk dalam kelompok orang itu, segera sadar sebelum datang apa yang disebutkan tadi, hari penyesalan. Bagaimana caranya, Pak Ika, Prof Ika? Maka saya memberikan saran kepada Anda lewat angin yang menghembus kepada diri Anda ini tadi. Mudah-mudahan angin ini bicara kepada Anda. Ada ikhtiar yang diberikan oleh Allah kepada Anda supaya tidak menyesal. Yang pertama, tolong sekarang saatnya Anda membangkitkan kesadaran dengan perbaikan dari tabiat-tabiat yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan cara apa? Bahwa kepastian namanya ajal pasti datang. Dan sebelum ajal itu datang, fisik Anda juga sudah mulai lemah, pikiran Anda juga sudah mulai banyak yang lupa, hati nurani Anda juga mulai merasa sendirian. Sadari itu, supaya Anda bisa berdoa dengan ilahinya. Pikiran Anda menjadi tenang karena dikasih cahaya. Nurun ala nur, cahaya dari ilahi. Fisik Anda akan menjadi kuat karena Anda mempunyai harapan, sehingga organ-organ yang mulai terdegradasi akan terjadi recovery karena rohani Anda itu memberikan energi yang tidak terbatas. Yang kedua, coba Anda hijrah secara total. Berpindah hijrah itu, tidak usah rasa takut dan khawatir bahwa miliknya akan hilang dan sebagainya. Tidak, biarkan pemilikan Anda seperti itu, namun Anda sudah tidak di situ lagi makomnya. Makomnya adalah bagaimana Anda mencari jalan untuk pulang kepada ilahi, karena itu pasti terjadi. Yang ketiga, carilah pembimbing, betul-betul pembimbing. Di kampus itu juga seorang mahasiswa untuk menjadi sarjana mencari pembimbing. Silakan. Tapi saya berikan saran, mereka yang tidak minta upah kepada Anda dengan referensi yang jelas. Jangan Anda terjebak oleh mereka yang mengaku, ini saya mengatakan mengaku ustadz, ahli agama, terus dia mengatakan, baca ini malam Jumat, insya Allah seluruh penyakit Anda hilang. Baca seperti ini, insya Allah rezeki Anda itu akan melimpah ruah. Saya bilang itu dusta. Bukan seperti itu ajaran kenabian. Kalau itu benar, mereka itu sudah kaya raya. Mereka sendiri tidak usah kemana-mana, dicoba seperti itu, numpuk hartanya. Nyatanya mereka orang ngomong itu, cek, kebanyakan adalah orang-orang yang beggar mentality. Peminta-minta. Hindarin kalau ada orang yang seperti ini sebagai pembimbing. Itu identitas, supaya Anda tidak terjebak. Yang berikutnya, manakala Anda dibimbing, belajarlah sabar,
Karena datangnya bimbingan sesungguhnya dari ilahi itu sendiri, bukan dari orangnya. Orangnya hanya mengarahkan, seperti saya kepada Anda, ini hanya mengarahkan urusan pada Anda dengan ilahinya. Saya hanya memberikan kisi-kisinya, akan tetapi ikhtiar pada Anda sambil minta bantu ilahinya, karena dialah pembimbing yang sebenarnya. Dan karena hanya melalui pintu sabarlah masuknya bimbingan dari ilahi. Innallaha ma'as-sabirin, itu disini Allah akan membimbing Anda kalau Anda sabar, kalau tidak bisa. Yang berikutnya, kalau Anda sudah berjalan di atas, menyerah total, pengertinya Anda jangan ngitung-ngitung dengan ilahi itu. Untung rugi apa dapatnya saya, apa dosa saya sudah diampuni atau tidak, apa saya masuk surga atau tidak, bukan urusan Anda. Selama Anda sudah tobat, percaya kepada ilahi bahwa dia Ghafurur Rahim, sudah selesai. Bahwa Anda sudah ikhtiar, sekecil apapun ikhtiar Anda, Allah Maha melihat, sudah selesai urusan Anda. Itu namanya fatawakal Allah, bertawakal kepada ilahi. Nah, itulah mudah-mudahan petunjuk dari saya yang saya sampaikan dengan tulus pada Anda. Semoga Allah berkenan mengaminin, meridhoi ucapan saya dan menembus kepada hati jantung Anda, dan Anda tergerak untuk mendekat bersama-sama saya. Mari mencari jalan pulang supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegar, tegak, optimis di dalam hidup.